Shalom, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Selamat memasuki bulan baru, saudara. Bulan November, semoga November menjadi ceria di dalam Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini di Daniel pasal 10. Daniel pasal 10. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih kasih karunia penyertaan-Mu. Terima kasih kami boleh memasuki bulan yang baru. Sekarang kami baca firman-Mu. Tutup mulut kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup mulut tubuh jiwa dan roh kami. Tutup mulut salam bahwa saudara kami. Tutup mulut tempat kami di mana kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan Yesus, ajar kami firman-Mu yang benar. Roh Kudus, berikan kami pengertian dan rema yang benar untuk firman yang boleh kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Daniel pasal 10. Di bawah judul perikop, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku, dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan-hadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah, dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku
ini dapat berbicara dengan Tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Lalu katanya, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu." Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan di renunganharian.net Selasa 1 November 2022. Lalu katanya surga mendengar, lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Daniel masih muda ketika ia diangkut menjadi tawanan ke Babel. Sebagai keturunan bangsawan Yehuda, ia diharuskan menanggalkan semua warisan identitasnya yang lama, termasuk nama, bahasa, serta cara hidupnya. Namun ada satu yang tidak berubah dari Daniel, yakni imannya. Dia tidak mau menukar imannya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan ketika ia diikutkan dalam seleksi untuk menjadi pegawai kerajaan, ia berkomitmen untuk hidup menaati Tuhan. Langkah iman dan ketaatan yang ditempuh Daniel ini ternyata bukan hanya berdampak besar bagi kerajaan di mana ia berada, namun juga pada pengambilan keputusan di surga. Di masa tuanya, Daniel mendapat berbagai penglihatan mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ia menyaksikan kesusahan besar yang akan dihadapi umat Allah di masa depan. Namun ia juga diberitahu bagaimana Allah menyediakan penyelamatan bagi mereka. Allah sendiri bahkan mengutus malaikat Gabriel untuk menguatkan Daniel serta memberitahunya berbagai rahasia. Semua ini terjadi karena Allah menghargai iman Daniel yang sungguh-sungguh bertekad untuk mencari dan menaati Tuhan. Kita memang tidak tahu persis bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doa serta kerinduan kita. Namun dia sungguh mendengar serta memperhatikan seruan umatnya. Bahkan doa yang kita panjatkan dalam hati tanpa kata-kata hanya tertanam dalam pikiran. Terpujilah Allah yang bekerja melampaui apa yang kita minta atau doakan. Ketika kita melangkah mendekat pada Allah, Dia menyambut kita dengan berlari. Amin. Ini membahas tentang Daniel di kitab Daniel pasal 10 yang menceritakan tentang penglihatan di sungai Tigris. Jika kita membahas soal Daniel, dia adalah salah satu pahlawan iman yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Buktinya, selain wahyu pada Rasul Yohanes, juga Daniel diberikan beberapa penglihatan tentang akhir zaman. Itu salah satu bukti di mana penerimaan Tuhan terhadap Daniel itu cukup istimewa. Karena memang anak muda ini cukup istimewa. Dari muda sudah menjadi warga negara jajahan, negerinya yang terjajah, dijajah orang Persia. Bukan hanya dijajah, tetapi mereka dibawa ke negeri Persia. Artinya orang-orang buangan. Kalau dijajah masih mending, mereka masih hidup di tanah mereka sendiri. Tetapi orang buangan, mereka dibawa. Beberapa dijadikan budak,
yang cakap-cakap dipilih untuk menjadi orang-orang di kerajaan, termasuk Daniel dan beberapa temannya. Yang cukup istimewa adalah orang-orang ini, anak-anak muda ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak peduli di negeri buangan, tidak peduli di mana mereka tetap melakukan apa yang menjadi ibadah mereka. Dan dia masih tetap berdoa menghadap ke Yerusalem, jam doa, atau mungkin karena memang jam doa atau sembayangnya karena tidak ada sinagoge terpaksa ya, karena dulu belum ada karena nggak ada sinagoge otomatis ya mungkin cuman kayak memuji menyembah terus berdoa ya, jam doa mungkin ya saudara. Dan dia sangat mentaatinya, bahkan dia berdoa 5 kali dalam sehari seperti dia beribadahnya orang Israel ya. Dan itu rutin, bahkan bisa jadi tidak pernah bolong. Ngeri saudara, bagaimana kita mengisikan 5 kali dalam sehari untuk menyembah Tuhan dan berdoa. Ketaatan itu yang dilihat oleh Allah. Dan beberapa kali diuji, Daniel masuk kandang singa, teman-temannya masuk kompor raksasa ya, api yang menyala-nyala. Diuji sampai seperti itu, Daniel tidak gentar. Bahkan sekarang terkenal di antara orang-orang Kristen zaman sekarang adalah puasa Daniel. Dalam puasa itu 3 minggu 7, 14 3 minggu itu berapa ya? Puasa Daniel itu sebulan atau 3 minggu ya, sekitar itu. Menjelang selesai, Daniel mendapat penglihatan itu di sungai Tigris. Sangat-sangat luar biasa imannya seorang Daniel kalau kita membahas. Makanya kebanyakan yang orang-orang tua yang ingin anaknya punya iman seperti Daniel, memberi nama Daniel. Dan ternyata memang sebagian besar nama Daniel itu keras kepala. Ya, kalau keras kepalanya untuk Tuhan itu baik. Tidak tahu kalau yang keras kepala yang lain. Jadi kita melihat di sini saudara, Daniel dengan segala pening-peningnya hampir mirip Ayub 11-12 mungkin ya. Bedanya Daniel adalah orang tawanan, sedangkan Ayub bukan. Kita melihat, dan kita juga harus mencontoh iman, kebiasaan, keteguhan seorang Daniel. Bahkan kandang singa pun tidak menggentarkan hatinya untuk mencari Tuhan. Apakah kita sudah seperti itu, saudara? Apakah kita masih terlalu sibuk dengan pekerjaan? Apakah kita masih ribet dengan urusan duniawi kita? Urusan-urusan yang terjadi karena dosa-dosa kita. Urusan-urusan yang terjadi karena kebodohan kita sendiri. Kita tidak perlu 100% meniru Daniel. Mungkin
20%, 30% itu sudah menyukakan hati Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita, tapi Tuhan menuntut seluruh hati kita untuk Dia. Ya, itu aja motivasinya dulu. Kita mencari Tuhan. Kebanyakan orang-orang mencari Tuhan karena apa? Ya, karena ada masalah, karena ingin diberkati, karena ingin inilah itulah yang aslinya ingin terkenal, apalah, untuk memuaskan egonya. Tidak masalah apa tujuan kita, tapi kita tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan, karena Tuhan tidak mengecewakan. Tanya Daniel, bagaimana Tuhan tidak mengecewakannya? Bagaimana Tuhan yang dia sembah 5 kali dalam sehari? Bagaimana Tuhan yang dia puji 5 kali dalam sehari? Allahnya Yahweh menyelamatkan dia dari kandang singa, menyelamatkan teman-temannya dari tungku raksasa di masa hidup-hidup. Tapi mereka masih hidup dan panjang umur. Tuhan pelihara mereka. Kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ingat saudara, carilah Tuhan sebelum semuanya terlambat. Selama kita masih bernapas di dunia ini, Tuhan tetap menanti kita dengan tangan terbuka lebar. Apapun kondisi kita, Tuhan tetap membuka tangannya. Selama kita masih bernafas, jangan sia-siakan waktu. Kita nggak tahu kita berhenti bernapas kapan. Carilah Tuhan, karena Tuhan sudah menanti engkau, saudara. Bila firman Tuhan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kita, terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sangat-sangat luar biasa untuk melindungi kami. Terima kasih atas firman-Mu tentang cerita Daniel. Di Daniel 10, kami melihat bagaimana seorang anak muda dengan imannya, meskipun status buangan, status yang bukan siapa-siapa, status yang ecek-ecek, bisa diinjak dan disepak kapan saja, tetapi Daniel tetap melakukan apa yang menjadi kesukaannya, yaitu membaca, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Bila kami boleh meniru apa yang Daniel lakukan, Tuhan. Biarlah kami boleh mempunyai iman sebesar itu. Biarlah kami boleh mempunyai keberanian seperti itu. Karena seringkali banyak hal yang mengganggu kami, banyak hal yang dari pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah kehidupan, Tuhan. Ampuni kami. Karena seringkali masalah-masalah itu terjadi karena kebodohan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mempunyai hati untuk menyenangkan Engkau, memuji menyembah Tuhan selama kami masih bernapas di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari kami berserah, kami mengucap syukur apapun kondisi cuaca hari ini. Kami mengucap syukur apapun kondisi kami. Untuk yang sakit, biarlah Tuhan pulihkan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Untuk yang sedang stres, yang sedang sakit hati, dan menghadapi masalah kehidupan, bilur-bilur Tuhan juga menyegarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Inilah kami dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, saudara.
Biarlah firman Tuhan termeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman, patok buat kita untuk menjalani hidup. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.